Kesediaan untuk belajar adalah sikap atau disposisi mental yang menunjukkan keinginan seseorang untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru. Sikap ini penting untuk pertumbuhan pribadi, profesional, dan intelektual. Dalam dunia yang terus berubah, kesediaan untuk belajar membantu individu tetap relevan, adaptif, dan inovatif. Berikut ini adalah penjelasan mendetail tentang pentingnya kesediaan untuk belajar, cara mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Pentingnya kesediaan untuk belajar. 1. Pertumbuhan pribadi dan profesional, pengembangan diri, membantu dalam pengembangan keterampilan baru dan peningkatan kemampuan diri. Kemajuan karier, memungkinkan individu untuk maju dalam karier mereka dengan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang relevan. 2. Adaptasi terhadap perubahan. Dunia yang berubah membantu individu untuk tetap up-to-date dengan perkembangan teknologi, tren industri, dan perubahan sosial. Fleksibilitas meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan tantangan yang tidak terduga. 3. Inovasi dan kreativitas. Pemikiran kreatif mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dengan memperluas wawasan dan perspektif. Problem solving meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan baru dan efektif. 4. Kesehatan mental dan emosional kognitif. Menjaga otak tetap aktif dan terstimulasi, yang penting untuk kesehatan mental. Rasa pencapaian, memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang datang dari memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Cara mengembangkan kesediaan untuk belajar adalah 1. Membangun pertanyaan dan eksplorasi. Terus bertanya dan mencari jawaban untuk hal-hal yang tidak diketahui. Membaca dan meneliti, membaca buku, artikel, dan sumber lain yang bervariasi untuk memperluas wawasan. 2. Menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan jangka pendek dan panjang. Menetapkan tujuan yang jelas untuk apa yang ingin dipelajari dalam jangka pendek dan panjang. Rencana pembelajaran. Membuat rencana pembelajaran yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Menerima umpan balik dan kritik. Umpan balik konstruktif. Mengambil umpan balik sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Belajar dari kesalahan. Melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. 4. Memanfaatkan sumber daya yang ada. Kursus dan pelatihan. Mengikuti kursus, workshop, dan pelatihan yang relevan dengan minat dan kebutuhan. Mentorship. Mencari mentor yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran. 5. Mengembangkan kebiasaan belajar. Mengalokasikan waktu secara rutin untuk belajar dan mengembangkan diri. Belajar aktif, menggunakan teknik belajar aktif seperti diskusi, praktik, dan mengajar orang lain. Implementasi kesediaan untuk belajar dalam konteks nyata. 1. Program pengembangan karyawan, mengikuti program pengembangan karyawan yang ditawarkan oleh perusahaan. Pelatihan dan sertifikasi, mencari pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan keterampilan profesional. 2. Dalam pendidikan, belajar sepanjang hayat, menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat dengan terus mengambil kursus atau mengikuti program pendidikan tambahan. Kegiatan ekstrakurikuler, terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan baru. Dalam kehidupan pribadi, hobi baru, mencoba hobi baru, atau aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk memperluas keterampilan dan minat. Buku dan podcast, membaca buku atau mendengarkan podcast yang berfokus pada topik-topik baru dan menarik. 4. Dalam komunitas, kelompok belajar, bergabung dengan kelompok belajar atau klub yang memiliki minat yang sama. Volunteering, terlibat dalam kegiatan sukarela yang dapat memberikan pengalaman belajar baru dan memperluas jaringan sosial. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja, mengikuti pelatihan atau seminar yang relevan dengan bidang pekerjaan, mencari peluang proyek baru yang menantang untuk belajar keterampilan baru. 2. Dalam pendidikan, mendaftar kursus online untuk belajar topik baru, mengambil bagian dalam diskusi kelas dan bertanya untuk memperdalam pemahaman. 3. Dalam kehidupan pribadi, membaca buku non-fiksi tentang topik yang belum dikenal, mengambil kelas memasak atau seni untuk belajar keterampilan baru. Dalam komunitas,
bergabung dengan klub buku lokal untuk berdiskusi tentang berbagai topik literatur, menjadi sukarelawan di organisasi yang mengajarkan keterampilan baru kepada masyarakat. Kesimpulan kesediaan untuk belajar adalah sikap penting yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional, adaptasi terhadap perubahan, inovasi, dan kesehatan mental. Dengan membangun rasa ingin tahu, menetapkan tujuan pembelajaran, menerima umpan balik, memanfaatkan sumber daya, dan mengembangkan kebiasaan belajar, individu dapat mengembangkan kesediaan untuk belajar yang lebih kuat. Implementasi kesediaan untuk belajar dalam berbagai konteks seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan individu yang lebih adaptif, berpengetahuan, dan inovatif. Demikian, semoga bermanfaat.